Desa Kertosari, sebuah desa kecil di Jawa Timur yang terletak di antara bukit-bukit hijau dan ladang-ladang yang subur, adalah tempat di mana kehidupan berlangsung dengan tenang dan damai. Di tempat ini, segala sesuatu berjalan dengan lambat, diiringi dengan suara riuh petani yang sedang bekerja di sawah, serta desiran angin yang berbisik pelan di antara pepohonan. Masyarakatnya di sana dikenal memiliki ikatan yang erat, saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Namun, seperti halnya desa-desa lainnya, di balik ketenangan itu, ada banyak kisah dan rahasia yang tak terungkapkan. Kehidupan di desa kecil di Jawa Timur seringkali terasa damai dan tenang. Pagi itu, suasana desa yang biasanya tenang berubah begitu saja menjadi mencekam, dengan suara teriakan yang memecah keheningan pagi. Teriakan itu datang dari rumah Sari, seorang ibu rumah tangga muda yang dikenal baik oleh tetangga-tetangganya. Siapa yang bisa menyangka, di balik wajahnya yang selalu ramah, ada luka dan kesedihan yang begitu dalam. Sari menikah dengan Dimas, seorang pria yang bekerja sebagai petani di desa mereka. Mereka memilih seorang anak yang cantik berusia 2 tahun. Hubungan mereka sebelumnya harmonis, meski ada beberapa ketegangan kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Dimas, yang bekerja keras dari pagi hingga malam, kadang merasa lelah dan jarang memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan istrinya. Namun, di balik itu semua, mereka saling mencintai. Namun, ketegangan dalam rumah tangga mereka mulai terasa beberapa bulan belakangan. Dimas, dengan rutinitas pekerjaannya yang padat, semakin jarang memberi perhatian kepada Sari. Sari pun merasa kesepian dan merindukan perhatian yang dulu diberikan suaminya. Saat itulah, di tengah kekecewaannya, dia bertemu dengan Pak Joko, kepala desa yang sudah terkenal dihormati dan memiliki pengaruh besar di desa. Perkenalan Sari dan Pak Joko bermula dengan cara yang biasa saja, sebuah hubungan yang dibangun di atas dasar rasa percaya. Pak Joko, seorang pria parubaya dengan sikap bijaksana yang kerap memberi nasihat kepada para warganya, mulai memberikan perhatian lebih kepada Sari. Mulanya, hanya sekadar obrolan ringan tentang kehidupan desa. Tapi lama-kelamaan, obrolan itu berkembang menjadi lebih pribadi. Pak Joko tahu betul bagaimana cara membuat Sari merasa dihargai dan diinginkan, sesuatu yang sangat dia rindukan dari suaminya, Dimas. Sari merasa nyaman dengan perhatian yang diberikan Pak Joko. Ia mulai merasa dihargai dan dicintai oleh seseorang yang tidak hanya lebih tua darinya, tetapi juga lebih berpengalaman. Ketika Dimas semakin terfokus pada pekerjaan, Sari semakin dekat dengan Pak Joko. Mereka mulai bertukar pesan singkat, dan perlahan hubungan mereka mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Pak Joko, kepala desa yang kini berusia sedikit lebih tua dari Sari, adalah pria yang datang mengisi ruang kosong itu. Joko bukanlah pria asing bagi Sari, mereka pernah berbincang di berbagai kesempatan, namun semuanya tampak biasa, seperti layaknya hubungan antara warga desa. Tetapi setelah Dimas pergi, sesuatu yang berbeda mulai tumbuh antara mereka. Pak Joko, yang mungkin sejak lama menyimpan rasa terhadap Sari, mulai menunjukkan perhatian yang lebih. Ketika Sari merasa rapuh, Pak Joko dengan cekatan mengisi kekosongan itu. Setiap pertemuan dengan Pak Joko memberikan Sari kelegaan, meskipun ia tahu dalam hatinya bahwa hal ini tidaklah benar. Pak Joko tahu betul bagaimana merayu, bagaimana memberikan perhatian yang tepat di saat yang tepat. Dengan kata-kata manis dan sikap yang penuh pengertian, ia berhasil menyentuh bagian-bagian hati Sari yang selama ini terkunci. Setiap pertemuan yang mereka lakukan, meskipun awalnya terasa wajar, perlahan-lahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dekat, lebih mendalam. Sari yang sebelumnya merasa hampa dan terkekang oleh kehidupan rumah tangga, dan terperangkap dalam perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perhatian Pak Joko, rasa cinta Pak Joko, membuatnya merasa hidup kembali, seolah dunia yang selama ini suram menjadi penuh warna. Pak Joko, yang datang dengan segala pesona dan godaan yang menghipnotisnya. Dengan setiap kata manis yang diucapkan, dengan setiap sentuhan yang seolah mampu menyalakan api di dalam dirinya,
Pak Joko memberi Sari sesuatu yang selama ini tidak dapat ditemukan dalam hubungannya dengan Dimas. Namun, meski perasaan itu terasa begitu dalam, Sari tahu ada sesuatu yang salah. Hubungan yang ia jalani bersama Pak Joko tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga mengancam keharmonisan rumah tangga yang sudah dibangun dengan susah payah bersama Dimas. Semakin Sari berusaha mengabaikan kenyataan, semakin ia merasa dirinya terperangkap dalam jaring-jaring yang ia sendiri tak mampu mengurai. Ada kerinduan yang mendalam terhadap cinta yang telah lama hilang, dan Pak Joko datang dengan janji-janji manis yang tampaknya bisa mengisi kekosongan tersebut. Namun, semakin jauh ia melangkah dalam hubungan ini, semakin ia merasa kehilangan arah. Bahkan, dalam hati kecilnya, Sari mulai merasakan rasa bersalah yang semakin menumpuk, meski tak pernah ada kata-kata yang keluar untuk mengungkapkannya. Namun, semakin dalam Sari terjerumus dalam hubungan ini, semakin ia sadar bahwa ini adalah jalan yang penuh dengan jebakan. Sari mencoba menanggalkan perasaan bersalah, namun semakin lama, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Ia tahu bahwa perbuatannya ini akan menghancurkan hidupnya, tetapi di saat yang sama, Sari merasa tak bisa keluar dari perasaan ini. Setiap kali ia bersama Pak Joko, ia merasakan perasaan yang membara, sebuah dorongan yang kuat yang membuatnya tak bisa mengendalikan diri. Hubungan mereka, yang awalnya hanya sebuah pelarian dari kesepian, kini menjadi sebuah ikatan yang tak terucapkan. Meski ada ketakutan di dalam diri Sari, ia merasa terperangkap dalam kebohongan yang semakin menjerat. Pak Joko seakan menjadi bayangan yang tak bisa lepas dari dirinya. Setiap kali hendak menjauh, perasaan itu kembali datang, memanggil-manggilnya untuk lebih mendekat. Terkadang Sari merasa bahwa ini adalah suatu dosa besar, tetapi ia tak mampu menahan dirinya. Keinginan yang terpendam selama ini, yang tak pernah bisa ia luapkan kepada Dimas, kini bisa ia rasakan bersama Pak Joko. Pada awalnya, Sari merasa bersalah dan bingung. Tetapi, perasaan itu hilang seiring waktu. Ketika Pak Joko menyatakan perasaan cintanya, Sari merasa ada gelora dalam dirinya yang telah lama hilang. Sesuatu yang berbeda, yang tidak pernah dia rasakan lagi bersama Dimas. Pada akhirnya, mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Perselingkuhan itu dimulai dengan sebuah malam yang penuh cinta. Pak Joko datang ke rumah Sari ketika Dimas sedang pergi ke sawah. Mereka berbicara tentang banyak hal, tetapi akhirnya percakapan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sari, yang sebelumnya merasa seperti wanita yang terlupakan, tiba-tiba merasa diinginkan. Pak Joko memberikan perhatian yang selama ini dia cari, dan hubungan mereka berkembang lebih jauh lagi. Namun, ada sesuatu yang ganjil dengan perasaan Sari. Di satu sisi, dia merasa hidupnya lebih berwarna, lebih hidup dengan Pak Joko, tetapi di sisi lain, dia juga merasa terjebak dalam kebohongan yang semakin dalam. Setiap kali berhadapan dengan Dimas, hatinya merasa kosong dan penuh rasa bersalah. Tetapi semakin sering dia bertemu Pak Joko, semakin besar pula dorongan dalam dirinya untuk terus melanjutkan hubungan itu. Kehidupan di rumah mereka mulai terasa canggung. Dimas yang semakin sibuk dengan pekerjaannya tidak menyadari perubahan pada istrinya. Sari, di satu sisi, merasa tidak ada cinta dalam rumah tangganya, tetapi di sisi lain, dia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang karena mengkhianati suaminya. Sari berjuang untuk menutupi kebohongan ini, tapi akhirnya perbuatan mereka terungkap dengan cara yang paling tidak terduga. Suatu pagi, saat Sari sedang berjuang di kamar mandi untuk melahirkan anak dari cintanya dengan Pak Joko, sebuah teriakan nyaring terdengar. Rasa sakit yang luar biasa menyergap tubuhnya, dan dia tahu bahwa bayinya akan segera lahir. Namun, apa yang terjadi setelah kelahiran itu akan menjadi tragedi yang tak pernah terbayangkan. Sari baru saja melahirkan seorang bayi perempuan, sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan. Tetapi tidak untuk Sari. Kelahiran bayi ini bukanlah hasil dari pernikahannya yang sah dengan Dimas, melainkan hasil dari hubungan cinta yang ia lakukan dengan Pak Joko, kepala desa yang dihormati dan disegani oleh seluruh warga desa. Pak Joko,
yang semula menjadi panutan bagi banyak orang, ternyata juga menyimpan rahasia gelap yang sangat memalukan. Sari, dalam kondisi lemah dan kebingungan, memilih untuk meninggalkan bayinya begitu saja di luar rumah. Bayi yang lahir dari perbuatan yang sangat memalukan itu, kini terbaring tak berdaya di depan rumah, tak tahu apa yang akan terjadi padanya. Saat tetangga menemukan bayi tersebut, kegemparan pun terjadi di desa itu. Para penduduk terkejut dan merasa sangat terhianati. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa melakukan hal semacam itu terhadap anak yang baru dilahirkannya? Saat penduduk desa mulai membicarakan peristiwa ini, mereka semua terkejut ketika mengetahui siapa sebenarnya ayah dari bayi tersebut. Pak Joko, kepala desa yang sangat dihormati, akhirnya terungkap sebagai pelaku perselingkuhan. Informasi itu cepat menyebar, dan berbagai rumor mulai bermunculan. Masyarakat desa mulai mempertanyakan moralitas Pak Joko dan dampaknya terhadap desa mereka. Pak Joko, yang biasanya tampil sebagai sosok bijaksana, kini dicap sebagai pria yang telah menghancurkan kehidupan sebuah keluarga. Bukan hanya keluarga Sari, tapi juga keluarganya. Istrinya, yang tak pernah tahu perselingkuhan itu, merasa hancur dan tidak tahu harus berbuat apa. Desakan masyarakat pun semakin kuat, dengan beberapa orang meminta agar Pak Joko mundur dari jabatannya sebagai kepala desa. Sari, yang kini dihantui oleh rasa bersalah, mencoba melarikan diri dari kenyataan. Bayinya yang telah ditemukan tidak bisa dipungkiri, adalah akibat dari perbuatannya yang sangat salah. Dia tidak hanya menghancurkan keluarganya sendiri, tetapi juga membuat seluruh desa tahu akan kebohongan yang telah dia lakukan. Meskipun Pak Joko berjanji untuk bertanggung jawab, Sari merasa terjebak. Hubungan mereka semakin rumit. Sari mencoba untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya telah hancur, tetapi rasanya itu lebih berat daripada apapun. Rasa sakit dan penyesalan menghinggapinya setiap saat. Di sisi lain, Pak Joko mulai merasakan beban moral yang luar biasa. Pekerjaannya sebagai kepala desa kini berada dalam bahaya. Keputusan yang diambilnya telah menghancurkan bukan hanya kehidupan Sari, tetapi juga karir dan reputasinya. Sari, yang semakin terperangkap dalam rasa bersalah, memutuskan untuk bercerai dari Dimas dan meninggalkan desa dan menghindari semua orang. Namun, apa yang tidak dia tahu adalah bahwa hidupnya akan semakin hancur setelah itu. Pak Joko, yang dulunya dihormati, kini kehilangan segalanya. Ia tidak hanya kehilangan jabatan, tetapi juga kehilangan harga dirinya. Kehidupan Pak Joko semakin suram. Setelah dipecat dari jabatannya, ia merasa seperti kehilangan segalanya. Dia tidak hanya kehilangan karir, tetapi juga kehilangan keluarga dan harga diri. Rasa sakit itu semakin dalam ketika dia mengetahui bahwa Sari telah pergi dari desa dan meninggalkan segalanya. Di sisi lain, Sari yang kini hidup dalam kesendirian dan penyesalan merasa bahwa hidupnya telah terpecah menjadi dua bagian. Di satu sisi, dia merasa lega karena bisa melarikan diri dari semua kebohongan itu. Tetapi, di sisi lain, dia merasa sangat hancur karena apa yang telah dia lakukan kepada Dimas. Pak Joko mencoba mencari Sari, berharap bisa memperbaiki semuanya. Namun, Sari yang telah merasa sangat terluka tidak ingin lagi mendengarkan kata-kata manis Pak Joko. Pak Joko akhirnya jatuh dalam kehancuran. Setelah kehilangan segalanya, dia mengalami serangkaian musibah yang tak terduga. Sebuah kecelakaan besar membuatnya terluka parah, dan dia kehilangan pekerjaannya selamanya. Uang yang dia miliki pun habis, dan dia hidup dalam kemiskinan. Karma datang begitu cepat untuknya. Sementara itu, Sari yang awalnya merasa kehilangan dan bingung akhirnya bangkit dari keterpurukan. Dia mulai merintis hidup baru, bekerja keras untuk membangun masa depannya. Perlahan, dia mendapatkan kedamaian dalam hatinya. Dengan waktu, Sari tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga emosional. Dia belajar dari kesalahan dan mulai meraih kesuksesan. Pak Joko yang ingin kembali kepada Sari, namun sudah terlambat. Pak Joko ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, Sari tidak ingin kembali ke kehidupan lama yang penuh dengan kebohongan.
Dia memutuskan untuk melanjutkan hidup berdua dengan anak yang tidak bersalah ini. Setelah berbulan-bulan berlalu, kehidupan di desa kecil itu mulai kembali tenang, meskipun masih ada bayang-bayang tragedi yang menggantung di atasnya. Sari, yang kini tinggal di kota, mencoba untuk melupakan semuanya dan memulai lembaran baru. Di kota, dia menemukan pekerjaan sebagai penjaga toko di sebuah minimarket. Meskipun penghasilannya kecil, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan lebih penting lagi, memberi dirinya rasa aman dan jauh dari hiruk-pikuk desa yang penuh dengan kenangan pahit. Tapi meskipun Sari berusaha sekeras mungkin untuk melupakan masa lalunya, ada saat-saat ketika bayang-bayang Pak Joko dan dosa-dosa yang pernah dilakukannya datang menghantui. Dia masih sering terbangun di tengah malam, teringat pada kebohongan yang dulu dipendam dalam hati, pada keputusan yang membuat hidupnya terpecah belah. Namun, setiap kali dia merasa ingin menyerah dan kembali ke desa, menghadapinya dengan penuh penyesalan, dia selalu mengingat satu hal, dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Hidupnya harus terus berjalan ke depan. Di sisi lain, Dimas, suaminya, yang telah merasakan kehilangan besar akibat perselingkuhan Sari, akhirnya mulai bisa menerima kenyataan. Meskipun sangat terluka, dia tetap berusaha menjadi ayah yang baik untuk anak mereka. Dimas bahkan mulai membuka hati untuk menjalin hubungan dengan wanita lain, meski perasaannya masih terikat dengan Sari. Namun, dia tahu bahwa kepercayaan itu sudah hancur, dan tidak mudah untuk memperbaikinya. Meskipun demikian, Dimas berusaha bertahan, dengan harapan suatu saat nanti bisa membangun kembali keluarganya, meskipun tanpa Sari. Tentu saja, Pak Joko tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi. Setelah kecelakaan yang membuatnya kehilangan sebagian besar kekayaannya, dia terpaksa hidup dalam kemiskinan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumahnya yang dulu besar dan megah kini hanya tinggal kenangan. Kehormatan yang dulu ia miliki sebagai kepala desa sekarang tak berarti apa-apa. Masyarakat desa mulai menjauhinya, dan beberapa tetangga bahkan berbisik di belakangnya tentang bagaimana seorang kepala desa bisa begitu rendah dan mengkhianati keluarganya. Pak Joko merasakan seolah dunia yang dulu ia kuasai kini runtuh di hadapannya. Dia sering teringat pada Sari, pada perasaan yang dulu membuatnya merasa begitu hidup. Setiap kali dia mencoba menghubungi Sari, dia selalu ditolak. Pesan-pesannya tidak pernah dibalas, dan setiap kali dia mencoba datang ke kota untuk mencari Sari, dia selalu gagal menemukan jejaknya. Sari sudah terlanjur membangun tembok yang begitu tinggi di sekeliling dirinya. Pak Joko pun mulai menyadari bahwa dia telah menghancurkan segala-galanya, dan tidak ada cara untuk mengembalikannya. Pada suatu malam yang gelap, Pak Joko duduk termenung di dalam rumah kecilnya, mengenang masa lalunya. Ada rasa sesal yang begitu mendalam dalam hatinya, namun itu sudah terlambat. Dia tahu bahwa tindakan yang dia lakukan tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga menghancurkan kehidupan orang lain. Istrinya, Sari, wanita yang dia cintai, Dimas, bahkan masyarakat desa, semuanya telah terpengaruh oleh perbuatannya. Dia merasa sangat kesepian, dan perasaan itu semakin dalam seiring berjalannya waktu. Sari, yang sekarang sudah memiliki kehidupan baru di kota, mencoba untuk membuka diri terhadap masa depan. Meskipun masih terasa ada kekosongan dalam dirinya, dia belajar untuk menerima kenyataan bahwa kebahagiaan tidak datang begitu saja. Ada banyak hal yang harus dia perjuangkan, dan dia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Setiap hari, Sari bekerja keras, berusaha untuk menciptakan hidup yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya yang kini sudah tumbuh besar. Suatu hari, Sari menerima sebuah surat tak terduga. Surat itu datang dari sebuah alamat yang sudah lama dia lupakan, desa tempatnya tumbuh besar, tempat di mana dia pernah menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta, kebohongan, dan pengkhianatan. Surat itu ditulis oleh seorang teman lama di desa, yang memberitahunya tentang kabar terbaru Pak Joko. Teman itu menulis dengan prihatin, memberitahu Sari bahwa Pak Joko kini hidup dalam kesulitan besar. Kecelakaan yang dialaminya telah mengubah segalanya, dan dia kini tinggal dalam kemiskinan, tanpa pekerjaan dan tanpa harapan.
Sari merasa campur aduk. Di satu sisi, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa Pak Joko pantas mendapatkannya. Namun di sisi lain, dia merasa iba. Mungkin itu adalah karma yang harus diterima Pak Joko, tetapi apakah ia perlu merasakan penderitaan seperti itu? Dulu, Pak Joko memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat besar kepadanya, tetapi itu bukan alasan untuk mengabaikan dirinya. Sari kemudian memutuskan untuk mengunjungi desa. Meskipun rasa takut dan cemas menyelubungi dirinya, ia merasa bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil untuk menutup babak lama dalam hidupnya. Ketika Sari tiba di desa, dia tidak bisa menghindari perasaan canggung. Semua tempat yang dulu dikenalnya kini tampak asing. Rumahnya yang dulu penuh dengan kenangan kini tertutup rapat. Dia tidak tahu apa yang harus diharapkan. Namun, rasa penasaran membawanya ke rumah Pak Joko. Saat dia sampai, dia terkejut melihat kondisi rumah Pak Joko yang jauh berbeda dari dulu. Rumah besar yang dulu megah kini tampak kumuh dan terlantar. Pak Joko, yang dulu selalu tampil dengan pakaian rapi dan percaya diri, kini tampak usang, mengenakan pakaian lusuh, dengan wajah yang tampak lelah dan penuh penyesalan. Pak Joko terlihat terkejut saat melihat Sari berdiri di depan pintunya. Ada ekspresi canggung di wajahnya, dan sekejap itu terasa seperti waktu yang lama bagi keduanya. Sari bisa merasakan betapa beratnya perasaan Pak Joko. Dalam hati, dia merasa iba, tetapi juga tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang pernah dia rasakan. "Sari, aku tahu, aku telah menghancurkan hidupmu," kata Pak Joko dengan suara serak, "aku sangat menyesal. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu." Sari berdiri diam. Kata-kata itu terasa kosong di telinganya. Dia tahu bahwa meskipun Pak Joko menyesal, itu sudah terlambat. "Aku sudah memaafkanmu dalam hatiku," jawab Sari pelan. "Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah membangun hidupku sendiri, jauh dari semua kebohongan itu." Pak Joko menundukkan kepala, merasakan keputusasaan yang begitu mendalam. Aku tahu, aku sudah kehilangan segalanya," katanya dengan suara pelan. "Aku hanya berharap, meski kita tidak bisa kembali, aku bisa melihatmu bahagia." Sari menatap Pak Joko untuk terakhir kalinya. Tidak ada amarah di hatinya lagi, hanya rasa kasihan dan penyesalan. "Aku sudah menemukan jalanku sendiri, kau harus menemukan jalanmu juga." Sari berbalik dan pergi, meninggalkan Pak Joko di rumahnya yang sunyi. Saat dia melangkah pergi, dia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh dengan kesakitan dan penyesalan. Beberapa tahun kemudian, Sari menjadi sosok yang lebih kuat dan sukses. Dia berhasil membuka sebuah usaha kecil yang berkembang pesat, dan anak-anaknya pun kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun hidup tidak selalu mudah, Sari merasa puas dengan apa yang telah dia capai. Dimas, yang dulu selalu merasa terhimpit oleh kenangan perselingkuhan Sari, kini sudah bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik. Mereka tetap menjaga hubungan yang baik demi anak mereka. Meskipun perasaan cinta itu tidak lagi ada, Dimas juga menemukan kebahagiaan baru dalam kehidupannya. Pak Joko, di sisi lain, hidup dalam kesendirian. Meskipun dia berusaha memperbaiki dirinya, kenyataan selalu menghantuinya. Semua yang dia miliki telah hilang, dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Karma, pada akhirnya, datang dengan cara yang sangat keras. Tetapi bagi Sari, hidup terus berjalan. Dia belajar untuk mengampuni, tetapi juga untuk melindungi dirinya dari masa lalu yang penuh pengkhianatan.